Ya beli dong. Saya aja ini ya. Kita udah terlalu formal-formal aja, yang penting nanti ilmunya nyampe ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chemistry project pelatihan pembuatan sabun dan sosialisasi tadi pendidikan dunia KKN tematik MBKM Dikma 2023 di Sampung Better di MA Mu'alimin NW Guru Belajar. Yang terhormat teman-teman KKN yang hadir, yang terhormat Ibu Materi dan adik-adik sekalian yang menyempatkan hadir pada siang hari ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan karunia hidayah serta nikmat iman dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul berjumpa di yang tempat insya Allah mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya tak lupa kita haturkan salawat salam kepada junjungan Allah Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Mungkin langsung saja teman-teman untuk mempersingkat waktu kita dengarkan sosialisasi bahan pangan dari Prodi Pendidikan Dunia. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik yang saya hormati, rekan-rekan KKN yang menyempatkan waktu di kala kesibukannya tadi bagian depan. Nah, sedikit saya mungkin biar lebih kenal ya, mungkin kemarin tuh ada yang belum kenalan sama saya. Ada. Nah, jadi kakak mau kenalan dulu. Nama kakak Nur Fatana, asal dari Kabupaten Bima, Prodi Pendidikan Kimia, sekarang semester 7 dan KKN di Desa Mayang. Nah, jadi langsung saja ya. Kakak di sini sedang sosialisasi tentang bahan pangan, sosialisasi bahan pangan yang dimana di bahan pangan ini ada bahan tambahan pangan dan bahaya bahan yang dilarang gitu. Nah, bahan tambahan pangan apa sih itu bahan tambahan pangan? Nah, bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Nah, itu dari bahan tambahan pangan. Dan ada tujuan dari penggunaannya yaitu membentuk pangan, memberi warna, memberikan warna, yang meningkatkan kualitas bahan pangan, nah jadi tujuan daripada penggunaan bahan pangan ini ialah membentuk bahan tambahan pangan ini ialah membentuk pangan, terus memberikan warna, meningkatkan kualitas pangan, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa, meningkatkan stabilitas, mengawetkan pangan. Nah, jadi prinsip penggunaan bahan BTP itu bahan tambahan pangan ya. Nah, Nah, bahan tambahan pangan itu hanya digunakan pada produk pangan jika benar-benar diperlakukan secara teknologi. Nah, kemudian bahan tambahan pangan tidak digunakan untuk menyembunyikan atau penggunaan bahan yang tidak memenuhi syarat cara kerja yang bertentangan dengan CPNBB dan kerusakan pangan. Nah, gunakan bahan tambahan pangan yang memiliki izin edar MD atau ML dan digunakan tidak melebihi batas maksimal. Baca takaran penggunaan dan penggunaan sesuai petunjuk label sediaan bahan tambahan pangan. Nah, regulasi terkait bahan tambahan pangan yaitu BPOM nomor 11 tahun 2019 itu tentang bahan tambahan pangan. Nah, BPOM nomor 13 tahun 2019
per BPOM 11 tahun 2021 tentang perubahan atas BPOM nomor 13 tahun 2020 tentang bahan tambahan yang akan terisa. Keputusan Kepala BPOM RI nomor KK 0201 dan selanjutnya itu tentang perubahan bahan tambahan pangan yang diizinkan sebagai ajudan perisa. Perubahan senyawa perisa yang diizinkan digunakan dalam bahan tambahan pangan perisa dan perubahan sumber bahan baku aromatik alami dan atau sumber preparat perisa. Nah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 73 sampai 76 yaitu yang pertama kewajiban pemerintah memeriksa keamanan bahan tambahan pangan. Yang kedua, pemeriksaan keamanan bahan tambahan pangan dilakukan untuk mendapatkan izin peredaran. Terus larangannya yang menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan, yaitu golongan bahan tambahan pangan dan jenis BTP. Yang pertama, BTP terdiri dari 27 golongan. Jadi ada batas maksimal penggunaan bahan tambahan pangan. Kemudian 27 golongan bahan tambahan pangan tadi ini bisa dilihat ada anti-bui yaitu anti-foamik agent, ada anti-chemical, antioksidan, bahan pengkarbonasi dan bisa dilihat adik-adik sampai 27 ya seperti yang kedua. Nah ini sampai ini ada pengawet, pengembang itu biasanya di kuet kan dimasukin. Itu ada pengental, ada pengeras, ada pembuat rasa, peningkat homogen, stabil, potensi warna, perlakuan tepung dan pewarna, dan banyak jenis-jenis lainnya. Kemudian peraturan Badan Pengawas Obat dan produksi, pemasukan dan peredaran bahan tambahan pangan, yaitu pasal 19 tentang bahan tambahan pangan yang akan diproduksi dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia diedarkan wajib memiliki izin edar dari kepala badan. Kemudian pasal 20 yaitu bahan tambahan pangan harus memenuhi spesifikasi bahan tambahan pangan sebagaimana tercantum dalam makanan Indonesia. Dalam hal spesifikasi, BTP belum terdapat dalam Depo Makanan Indonesia. Lanjut. Nah ini larangannya. Larangannya itu sebagaimana yang dimasukkan dalam lampiran sebelumnya itu bertujuan menyembunyikan
pokoknya meminimalisir waktu yang terjadi bosan nanti. Terus kelihatan ini dan penggunaan BTP di luar yang diizinkan. Jenis dan penggunaan BTP yang belum diizinkan yang pertama boleh digunakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari kepala badan. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan persetujuan tersebut permohonan harus mengajukan permohonan tertulis kepada kepala badan disertai dengan kelengkapan data yang formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran. Itu bisa dilihat. Nah, ini inovasi bahan alam yang sudah diizinkan sebagai bahan tambahan pangan. Ada tangkis, nggak kelihatan ya. Nah, ini juga ada bubuk atom. Nah, ini bubuk atom. Nah, ini inovasi baru bahan alam baru yang sudah diizinkan sebagai bahan tambahan pangan juga. Lanjut. Nah, ini juga ada kelata. Lanjut. Nah, jadi bahan yang dilarang atau bahan berbahaya itu ini kurang transparan ya. Ini nanti bisa dilihat di slide kedua karena ini kurang dia. Nah, jadi saya jelaskan ini bahan yang dilarang atau bahan yang berbahaya itu yang pertama ada zat pewarna yang berbahaya itu metanin yellow. Nah, jadi dia nggak bisa sangat berbahaya kalau dipakai bahan pewarna itu sama dan disalin. Kemudian senyawa yang dilarang ditambahkan dalam pangan olahan yang pertama asam borat dan senyawa. Kemudian yang kedua formaldehyde. 3 tahun. Kemudian bahan kurang dia. Nah, jadi saya jelaskan ini bahan yang dilarang atau bahan yang berbahaya itu yang pertama ada zat pewarna yang berbahaya itu metanin yellow. Nah, jadi dia nggak bisa sangat berbahaya kalau dipakai bahan pewarna itu sama dan disalin. Kemudian senyawa yang dilarang ditambahkan dalam pangan olahan yang pertama asam borat dan senyawa. Kemudian yang kedua formaldehyde. 3 tahun. Kemudian bahan
Dia sosial.